Salam kolaborasi. Kembali lagi di channel YouTube Sahabat UMKM Deddy Mulyadi. Sahabat UMKM, saya hari ini makan siang di kedai bebek baper. Kenapa saya makan siang di sini? Karena saya tertarik dengan namanya bebek baper. Dan setelah saya cobain, rasa bebeknya luar biasa. Saya ingin ngobrol-ngobrol dengan yang punyanya. Saya mau tanya ya ke dalam. Selamat siang. Boleh saya ketemu dengan pemiliknya? Oh, ibu ya? Oh, ibu boleh nggak kalau saya ngobrol-ngobrol tentang usaha ibu ini? Boleh ya, nggak mengganggu ya? Oh iya, makasih. Sahabat UMKM, saya sekarang sudah berhadapan dengan pemilik kedai bebek baper. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol ya. Oh, ibu mohon maaf, namanya siapa bu? Maaf. Mariani Sinaga, Pak. Oh, Ibu Mariani Sinaga, Sinaga, ya? iya. Wah. Benar. Ibu sudah lama berbisnis di sini? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah ya? Iya. Oke, baik. Saya tadi makan di sini makan. Ternyata saya merasakan rasa bebeknya ini enak sekali, Bu. Wah. Nah, boleh cerita, Bu, kenapa Ibu memilih bebek untuk sebagai hidangan utamanya di sini? Awalnya dari hobi ya, Pak. Kenapa kita buka kuliner makanan bebek itu emang dari awal dari hobi. Kita setiap kemana itu kita carinya bebek. Oh, Ibu Gitu. tuh suka makan bebek. Iya, benar, gitu ya? Pak. Oke, Iya. lanjut, Bu. Awalnya emang pertama emang suka masak ya, Pak. Suka makan bebek gitu. Jadi Iya. kita kalau kemana-mana itu suka beli bebek gitu. Nah, terus karena kita suka makan bebek, jadi kita coba-coba masak. Terus ketemu teman juga. Nah, teman itu juga ada jualan bebek gitu ya, Pak. Jadi saya ikut bantu-bantuin, terus ngeliatin, belajar gitu. Nah, kan kalau teman itu emang ada khasnya sendiri gitu. Jadi kita saya coba motivasi apa namanya diperbaharui gitu ya, Pak. Maksudnya itu biar nggak kayak bebek-bebek yang saya makan gitu loh, Pak. Saya mau coba cari menu bebek yang lain gitu, Pak. Nyari bebek yang lain. Iya. Artinya Ibu mengolah bebek dengan cara yang berbeda dengan iya, orang lain gitu benar, ya, Bu, Pak. ya? Iya. Silahkan lanjutkan, Bu. Jadi pas ketika kita udah mulai tes food gitu, Pak, udah mulai berani, kita pertama itu buka gerobak kecil gitu, ngasih tes gitu ke tetangga gitu ya, Pak. Suami gitu ya. iya. Suami bilang oke, kita baru lanjut mulai buka usahanya gitu. Oh, begitu ya, Bu. Sahabat UMKM, apa yang bisa kita ambil dari cerita Ibu Mariani Sinaga tadi, bahwa mulainya dia karena hobi makan bebek. Kemana-mana selalu nyari bebek. Kemudian melihat temen apa tadi masak bebek. Iya, masa bebek usaha. Akhirnya jadi bisnis. Hobi kemudian jadi bisnis. Baik, Ibu. Sejak kapan Ibu memulai bisnis bebek ini? Saya pertama buka ini di 2015, Pak. Di 2015 di salah satu kampus di daerah Karawang. Di satu kampus. Iya, Kantinnya atau di food courtnya, Pak. ada food court ya? Iya. Iya, iya. Di food courtnya. Nah, selanjutnya gimana, Bu? Ya, awalnya sih saya pertama buka di sana gitu ya, Pak. Karena udah ada izin dari suami, udah tetangga juga masalah rasanya sudah saya rasa sudah oke gitu. Akhirnya saya beranikan diri terjun langsung buka di food court gitu ya, Pak. Nah, tadi kan buka di food court ya, Bu ya? Nah, Iya. awalnya Ibu berapa sih modalnya, Bu? Mohon maaf nih saya tanya itu.
Awal pertama saya itu nggak besar ya Pak. Awal pertama itu saya dikasih suami itu sebesar 1 juta. Saya masuk ke food court itu hanya dengan modal nekat sama 1 juta gitu Pak. Kalau untuk masalah perabotan kayak kulkas itu kan butuh kulkas, butuh showcase, butuh yang lain itu saya ngambil dari rumah. Perabotan dari rumah itu saya pindahkan ke food court. Saya modal 1 juta itu hanya buat bahan baku seperti bebek, ayam, beras kayak gitu Pak, sama minum-minuman. Pokoknya buat bahan baku. Termasuk sewa itu. Iya Pak. Oh, 1 juta itu sewa food court. Iya. Dan untuk bahan-bahan, bahan baku, adapun alat-alat dibawa dari rumah. Dari rumah. Kulkas, Magicom, ya, gitu, kompor, Magicom, iya kompor. Pak. Iya. Sahabat UMKM, menarik. Ternyata memulai usaha itu kalau tekadnya kuat, maka sarana yang ada di rumah, alat-alat yang ada di rumah bisa dipakai usaha. Jadi tidak perlu modal yang besar. Saya kira seperti itu. Begitu ya Bu? Iya, menarik benar, Pak. sekali ini. Nah setelah dibawa dari rumah, kira-kira perkembangannya di sana gimana Bu? Setelah buka, alhamdulillah emang kemajuannya di tahun 2015 itu emang sangat menjanjikan ya Pak. Di bulan ketiga itu saya masih dari bulan pertama ke bulan ketiga itu masih saya yang ngelola sendiri gitu tanpa ada karyawan, menggunakan bahan yang seadanya, modal yang seadanya. Di bulan ketiganya alhamdulillah kita udah bisa nyewa karyawan buat jagain seperti itu Pak, dari jadi pendapatannya. baru rekrut karyawan Iya, di bulan benar, ketiga Pak. ya. Di bulan Berarti udah bisa ketiganya. gaji, toh? Iya benar Pak. Oh gitu. Omset sudah mulai meningkat berarti ya Bu? Iya sudah mulai meningkat. Ada pemasukan buat bayar ruko, bayar karyawan, dan gaji kita sendiri ownernya. Owner juga. Nah ini sahabat UMKM, owner tuh harus digaji. Jangan seenaknya aja ngambil keuntungan. Jadi usahanya nanti habis kalau begitu. Jadi ada ketentuannya. Owner harus digaji. Nah Ibu, setelah 3 bulan itu perkembangan berikutnya gimana ya Bu ya? Alhamdulillah dari kita 3 bulan pertama itu kita baru bisa buka berkembang lagi di bulan ke-6 gitu Pak. Kita baru bisa buka lagi itu di bulan ke-6. Jadi emang maksudnya buka tuh buka cabang. Buka cabang gitu Pak. Jadi kita itu bisa buka cabang itu di setengah tahun perkembangan. Jadi kita itu emang gajinya si owner itu kita tabungin terus buat modal buat cabang Buat buka berikutnya. cabang. Iya gitu Pak. Sahabat UMKM, ini menarik. Jadi si owner tadi sudah ada anggaran gajinya, lalu kemudian gajinya dikumpulin karena beliau juga untuk kehidupan sehari-hari suaminya yang bekerja, gaji ownernya dikumpulin, kemudian untuk modal buka cabang baru. Setelah 6 bulan ternyata Ibu bisa buka cabang lagi ya? Iya, satu. bisa kita buka. Nah, perkembangan berikutnya begini Bu? Perkembangan berikutnya kesininya itu Pak, alhamdulillah berkembang terus kita bisa buka cabang di mana gitu, terus sampai kita bisa buka ruko dengan karyawan yang lumayan juga banyak gitu ya Pak. Nah sekarang karyawannya berapa Bu? Kalau saat ini di satu ruko itu 6 orang Pak. 6 orang. Karyawannya sekarang udah 6 orang. Sudah bisa menggaji 6 orang karyawan. Dari bebek ya Bu ya? Iya, dari bebek Pak. Wah luar biasa. Bu, namanya bebek baper nih Bu. Apa ini artinya Bu? Baper itu bukannya bawa perasaan Bu. Jangan-jangan saya datang ke sini tiba-tiba Bawa baper perasaan. juga nih, masakannya enak gitu. Enggak sih Pak, jadi awalnya itu emang bingung ya Pak. Pas kita suka kuliner bebek gitu ya Pak. Jadi kita setiap ke kota kemana-mana itu pasti yang ada namanya bebek Madura. Kita lagi di Jawa jualnya bebek Madura. Kita lagi di kampung di Sumatera ada bebek Madura gitu. Di mana-mana itu ada bebek Madura. Jadi saya berinisiatif gimana sih caranya biar Karawang itu punya makanan tersendiri gitu loh Pak. Akhirnya saya coba-coba olah bebek biar ada jenisnya bebek Karawang gitu Pak. Makanya bumbunya beda dari bebek yang lain gitu. Beda dari yang lain. Iya. Jadi nanti kita ke setiap kota itu ada bebek Karawang di tapi Sumatera. namanya baper gitu ya. Baper. Nah, Baper. apa nyambungnya nih? Tapi bukan soal nyambung atau tidak. Brand itu tercipta karena memang sebelumnya sudah ditetapkan oleh pemilik. Kadang-kadang pemilik usaha itu yang dipikirin nama dulu. Usahanya apa nggak tahu. Nah, ini beda.
jalan baru oh bebek apa ya udahlah bebek baper aja gitu. Iya. Sekenanya gitu kelihatan Iya Bu, ya. Pak, biar beda aja gitu. Oke, luar biasa, luar biasa. Ini inspirasi buat kita semua. Baik Bu, nah sekarang bebek itu kan kelihatannya agak sulit nih didapatkan. Iya. Ya bahan bakunya. Ini gimana Bu? Ibu mudah nggak dapat bahan baku bebek ini? Kalau awalnya emang iya kita rada susah ya Pak, karena kita kuantitinya dulu itu emang sedikit gitu, karena sekarang ini kuantiti kita banyak, jadi mereka bersedia nganterin setiap pagi bahan bakunya. Jadi bahan baku itu kita udah nggak capek-capek lagi harus cari kemana-mana, tinggal WA atau telepon langsung dianterin besok paginya. Oh gitu. Sehari Iya. berapa ekor tuh Bu bebek? Kalau untuk bebek itu kita sehari tergantung ukuran Pak gitu. Kalau misalkan ukurannya 2,2 dia bisa sampai 10 sampai 12, tapi kalau ukurannya 3 kiloan kita bisa sampai 10 ekor gitu. 10 ekor. Iya. Jadi sehari 10 ekor ya. Iya benar Pak. Untuk di sebuah kedai 10 ekor ini luar biasa. Berarti 10 ekor tuh jadi berapa potong Bu? Bisa 80 potong Pak. 80 potong. Jadi sehari terjual 80 potong ya. Iya 80. Luar biasa. Ini adalah usaha yang tidak main-main. Akhirnya ibu ini bayangkan dalam 3 bulan aja sudah berkembang. 6 bulan kemudian buka cabang baru. Luar biasa ya Bu ya. Alhamdulillah. Hebat ya. Selamat Ibu. Selanjutnya ada rencana apa Ibu ke depan? Rencana ke depan itu emang kita masih ini ya Pak, masih mengembangkan gitu, biar nanti ke depannya kita bisa buka franchise gitu ya Pak. Masih tetap digali penjualannya, kualitasnya, terus SOP karyawannya masih tetap dipelajarin sampai saat ini, biar nanti kita ketika buka franchise itu kita nggak bingung dan kaku Oke. lagi gitu. Sahabat UMKM, ini rencana franchise. Tapi dia sekarang sedang menetapkan SOP yang ditetapkan baik itu adalah kualitas produk, kemudian SOP tentang karyawan, dan SOP tentang beberapa hal termasuk kebersihan mungkin dan lain sebagainya. Sedang disusun itu ke depannya akan franchise. Saya kira sebuah rencana yang luar biasa. Mudah-mudahan Ibu bisa berkembang. Amin. Tapi perlu saya tanya lagi, selain bebek Bu, Ibu menyajikan apa lagi Bu menunya? Selain bebek kita banyak menu ya Pak, dari ayam gitu. Kita ada menu masakan ayam juga, Oh, ada ada chicken ya. juga, ada steak juga. Jadi banyak dari cemilan juga kita ada banyak cemilannya. Itu cemilan juga kita khas sendiri ya Pak gitu. Kita bikin coba-coba juga kayak bebek gitu, apa sih gitu. Kayak yang ini ada Nah, ini lumpia. apa ini? Kalau Oh, ini lumpia Pak, Gede sekali ini. Iya. Ini lumpia, jadi kita emang inisiatif gitu, lumpia itu kita kombinasikan sama sayur-sayuran gitu Pak di dalamnya, sama ada beefnya juga. Jadi emang iya, kita iya. banyak dari cemilan sama makanan lainnya Pak. Nah, yang favorit pengunjung ke sini itu makan apa? Bebek sama ayam. Bebek ayam. Bebek dan ayam karena itu menu utamanya ya. Menu utamanya Oke. Pak, iya. Luar biasa. Saya sebenarnya ingin nanya omset, tapi nggak tahu mau ngasih tahu nggak nih ya sahabat UMKM. Tapi udah kehitung ya kira-kira. Kalau sehari 80 potong, nah itu baru bebek, belum ayam ya. Belum ayam. Nah, dengan harga satu porsinya berapa Bu? Untuk bebek kita, kalau bebek goreng biasa itu kita satu porsinya 19.000 Pak. Kalau untuk bebek bakar itu sekitar 21.000. Kalau bebek mozzarella kita sekitar 25.000. 25.000. Udahlah sahabat UMKM bisa ngitung sendiri ya. Saya yakin omset bulanannya bisa di atas 50 juta ini. Luar biasa. Ibu sukses ya Bu ya. Terima kasih Pak. Semoga terus usahanya berjalan dengan Amin. baik ya kan, dan berkembang. Amin. Terima kasih atas waktu yang disediakan untuk saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sahabat UMKM, ternyata untuk memulai usaha tinggal tekad dan bergerak langsung. Ternyata modalnya tidak terlalu banyak, tinggal bawa apa yang dari rumah dan berjalan. Dan sekarang mencapai omset di atas 50 juta dalam 1 bulan. Sahabat UMKM, terima kasih atas perhatiannya. Salam kolaborasi.